bersyukur kecuali aku ketika bersyukur karena engkau yang membimbing aku. Sehingga beliau mengatakan, fakullama qultu lakal hamdu wajib alayya an aqula lakal hamd. Setiap aku berkata terima kasih ya Allah, aku diwajibkan untuk mengucapkan kedua kalinya karena yang pertama enggak mampu aku ucapkan kalau bukan darimu ya Allah. Idza ahsanu istabsharu. Kalau berbuat baik karena mendapat taufik. Karena dalam riwayat kalau orang dari pagi sampai tidur malam lagi gak melakukan kebaikan, hari yang paling sial. Hari paling karena gak dapat bimbingan dari Allah untuk berbuat baik. Ada orang punya kemampuan untuk berbuat baik, tapi gak berbuat baik. Artinya apa? Sedang mendapat mendapat sanksi dari Allah. Seperti Allah, kamu gak layak berbuat. Rasulullah menggambarkan ini. Hadiyatullah ilal mu'min as-sa'ibu ala ba'd. Hadiah Allah kepada orang mukmin mengirim pengemis rumah. Dalam riwayat lain Imam Ali pernah mengatakan innamal miskin Rasulullah. Orang miskin yang datang ke rumah Anda adalah utusan Allah. Tergantung bagaimana Anda menyambut utusan Allah. Islam selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik selalu ada. Hatta kalau kita mampu berikan semampunya, gak mampu memberi pun Islam masih memberikan cara untuk tetap berbuat baik. Qaulul ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha. Saya bagi ini gak punya maaf. Ini pun dihitung oleh Allah. Tetapi Allah bisa mengirim orang itu ke tempat lain, tapi Anda dipilih oleh Allah. Karena itu sifat orang hamba Allah yang baik, kalau berbuat baik cepat-cepat terima kasih. Saya memberikan gembira karena dia mendapat busra dari Allah bisa berbuat. Karena itu untuk berbuat baik ini Al-Quran, bahasa Al-Quran berbeda. Bukan cuma kita diperintahkan untuk lakukanlah. Ada satu ayat ketika kita diperintahkan berbuat baik, ayatnya berbeda dengan yang lain. Ketika Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba, bukan sekedar melakukan, tapi berlomba untuk melakukan kebaikan. Sifat pertama hamba Allah yang baik, kalau mereka berbuat kebaikan, istabshar. Bukan karena conggak, tapi karena terima kasih dipilih oleh Allah mampu untuk berbuat baik. Alangkah sialnya kalau kita punya kemampuan berbuat baik, tapi kemudian gak bisa berbuat baik. Setiap mau niat begini gagal, mau niat begini gagal. Apa? Kita harus dalam doa Abi Hamzah Zumari, Imam Sajjad mengatakan, jangan kita adakan kita kadang saya niat tahajud malam ini, tapi saya tertidur, saya terpahala sedang niat. Kita sering mengatakan begitu kan? Kalau Imam Sajjad mengatakan lain lagi dalam doa, kenapa ya Allah sampai engkau tidak menerima aku untuk bermunajat? Apakah aku punya salah? Apakah aku punya dosa? Menangisi ketika tidak mampu melakukan kebaikan. Ibadah Allah tidak ahsanu istabshar. Kedua, manusia tidak ada yang suci dan maksud. Semua manusia punya syaitan, ada syaitannya, ada hawa nafsunya. Pasti manusia bisa melakukan kesalahan. Karena itu Allah membuka pintu namanya taubat, dan pintu itu tak pernah ditutup oleh Allah. Kapan saja akan menutup pintu Allah, Allah akan memberikan taubat. Karena itu hamba-hamba Allah, sifat keduanya tidak asal istighfar. Kalau mereka berbuat dosa, cepat-cepat mohon ampun. Karena mereka tahu dosa ini kelak yang akan menghambat. Jadi hijab kita nggak bisa berbuat baik. Dosa yang akan menjadikan kita nggak mampu melakukan kebaikan. Ada seorang datang kepada Imam Ali setelah mendengarkan pahala begitu besar. Orang bangun malam, tahajud malam begitu besar nilai yang di sisi Allah. Karena sampai ada hadis dari hadis qudsi Allah berfirman kepada Nabi Daud, riwayat kepada Nabi Musa. Bohong orang wahai Musa, bohong orang yang mengatakan cinta padaku, tapi kalau malam hari gak mau berduaan denganku. Oh. Ada seorang telah mendengarkan begitu besar pahala tahajud datang pada Imam Ali, ya Amirul Mukminin, aku disusah salat malam. Setiap aku rencanakan gagal. Kalau kita anggap salat malam cuma kita punya bisa amalan di hari ini, jadi orang ini datang, setiap aku usaha salat malam gak mampu ya, bikin apa?
Imam Ali hanya mengatakan, kamu dibebani oleh dosa siangmu sehingga malam gak layak untuk bermunajat padanya. Afqalatka dhunubun nahar. Karena itu orang-orang yang baik menurut Rasulullah setiap melakukan dosa cepat-cepat dibuang kotoran. Mohon ampun pada Allah. Jangan ditunda-tunda dosa. Dan orang yang menunda-nunda dosa itu akan mendapatkan sanksi dari Allah yang lebih berat. Walhamdulillah. Ada dosa kita yang menyebabkan nikmat kita habis. Ada dosa kita yang menyebabkan doa kita tidak diterima. Ada dosa. Karena itu orang berdoa langsung. Dan kita seluruh manusia, bukan para nabi, bukan orang maksumin, kita semua punya dosa. Jangan pernah sibuk dengan dosanya orang lain. Sibuklah masing-masing dengan dosa sendiri. Jangan suka ngitung-ngitung dosanya orang. Mungkin orang itu sudah diampuni oleh Allah. Kita melihat, maaf buat contoh, mungkin malam ini kita melihat ada seorang minum dosa yang perbuatan. Kalau kita mau amal ma'ruf nahi munkar bisa melarang, menegur dia. Tapi setelah 3 hari kita lihat, kita masih ini. Apa hari yang lalu ini suka ini. Mungkin di malam yang sama Allah telah ampuni orang itu, telah mohon ampun, maka kita sibuk mendapat dosa karena kita membicarakan orang yang telah diampuni oleh Allah, sementara setiap orang yang diterima taubatnya oleh Allah menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sibuklah dengan diri sendiri. Kalau kita dosa cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Jangan sibuk dengan dosa orang lain. Bahkan dalam riwayat hadis Qudsi dalam beberapa buku disebutkan ada seorang hamba yang merasa dirinya sholat segala macam, dia orang berdosa, dia berkata cuma gak diampuni oleh terlalu banyak dosa. Riwayat itu mengatakan Allah berfirman wa izzati wa jalali, aku telah ampuni dia, siapa kamu, dan aku gak terima amal perbuatan. Jangan kita jadi hakim. Ya, Allah buka pintu dosa. Jangan juga kita, bahkan kalau kita suka menghitung dosa orang lain, dalam hadis-hadis kita belum mati kecuali akan melakukan dosa orang yang kita ejek semacam itu. Kedua, kalau mereka berbuat dosa cepat-cepat mohon ampun. Ketiga, idza utu syakaru, kalau mereka diberi langsung bersyukur. Semua yang ada pada kita dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat. Tapi kadang-kadang Allah memberikan kita melalui orang segala macam. Semua itu memberikan Allah, tapi Allah melalui. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Yang enggak mau berterima kasih pada orang, enggak akan terima kasih pada Allah. Dia yakin orang itu Allah yang ini pasti. Tapi perbuatan orang ini, Allah itu adalah salah satu namanya syakur, syakir, selalu bersyukuri orang yang berbuat. Maka kita harus takhallaqu bi akhlaqillah. Kalau mereka diberi bersyukur. Bahkan para ulama ada yang membaca hadis ini bukan waktu diberi, wajar diberi terima kasih. Ada yang baca atau. Kalau mereka mampu memberi orang, mereka bersyukur, bukan menerima. Karena apa? Ketika dia mampu memberi orang, dia berterima kasih pada Allah karena yang kuberikan dibanding balasan Allah. Ketika aku memberikan lebih banyak, karena itu dia bersyukur. Bersyukur mampu memberi dan bersyukur saat diberi. Kan kalau kita berikan, yang kita berikan berapa, yang kita terima selalu lebih banyak. Sering saya buat contoh di kelas atau di acara untuk memahami. Kalau sekarang kantong saya ada 100.000, kemudian ada orang datang memerlukan uang untuk beli obat segala macam, saya kasihkan 50 pada orang yang memerlukan tadi. Dia terima 50. Uang saya yang 100 di kantong tinggal 50 dengan kacamata ini. Tetapi uang saya ketika saya berikan pada dia 50, uang saya sekarang menjadi 550. Karena 50 itu di sisi Allah langsung al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu perbuatan baik balasannya 10 dari Allah. Maka yang menerima lebih sedikit, yang memberi lebih banyak. Karena itu hadis tadi ada yang membaca idza a'tau, ketika mereka memberikan, mereka bersyukur. Karena mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan berlimpah pahala melalui membagi. Saya ulangi, tanda orang baik menurut Rasulullah ada 5. Pertama, idza ahsanu istabsyar, kalau berbuat baik gembira. Kedua, idza asa'u istaghfar, kalau mereka berbuat dosa cepat mohon ampun.
Ketiga, idza utu, kalau diberi syakaru, atau dibaca idza a'tu, kalau mereka memberi mereka bersyukur. Keempat, wa idza tulu sabaru, kalau mendapat cobaan ujian sabar. Nah, tidak ada di dunia ini nggak ujian. Dunia ini tempat ujian. Kalau nggak mau diuji jangan di dunia, nggak ada tempat ujian. Darul ibtila, darul imtihan. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ciptakan kalian untuk menguji kan. Siapa yang terbaik di antara kalian amal perbuatan? Ada orang diuji dengan keluarganya, diuji dengan kesehatannya, diuji dengan harta, diuji dengan bermacam-macam. Siapapun yang hidup di dunia dalam ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang sehat diuji dengan sehatnya, yang sakit diuji dengan penyakitnya. Semua kehidupan ini ujian. Tapi hamba-hamba Allah yang baik, idza tulu, kalau diuji sabar. Karena dia yakin Allah pasti akan memberikan terbaik dan ada dalam keluar. Dan kelima, wa idza ghadibu, kalau mereka sedang marah, cepat-cepat memaafkan orang yang dimarah. Seperti yang dimiliki oleh baginda Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam, selalu beliau memaaf. Wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang selalu menahan marah dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari majelis ini, keberkahan dari Rasulullah, untuk kita mendapat taufik dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang baik, yang selalu bergembira kalau melakukan kebaikan, yang selalu cepat mohon ampun kalau melakukan dosa, yang selalu bersyukur kalau diberi atau mampu memberi, dan yang selalu bisa sabar menghadapi ujian, dan selalu bisa menahan emosi dan kemudian memaafkan. Man afa'u fi, siapa yang sering memaafkan akan dimaafkan oleh Allah. Karena itu Allah berfirman, falyafu wal yasfahu ala yuhibbu ala tuhibbuna yaghfirullah lakum. Hendaklah kalian yang banyak memberi maaf. Bukankah kalian mengharapkan ampunan dari Allah? Maka perbanyaklah memberi ampunan kepada sesama Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari majelis ini. Siapa yang punya hajat diselesaikan oleh Allah hajatnya, kesusahan, kesulitan dimudahkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan siapapun yang niat mau hadir pada halangan tetap diterima oleh Allah. Dan semoga kita telah mendapatkan syafaat Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.